Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, di sini beberapa kartu aku udah shuffle. Ada seseorang yang memikirkan kamu. Dan di sini pembacaannya bersifat umum, general reading, jadi bisa resonate ya, bisa cocok, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, di sini aku melihat ya, ada seseorang yang memikirkan kamu. Kalau kamu jauh dari orang tua ya, mungkin kamu merantau keluar kota. Oke, aku lanjut kembali, aku ketawa dikit karena pas mulai aku readingnya terkait ibu ya, mungkin memikirkan kamu saat ini adalah ibumu. Ya, jika kamu jauh dari orang tua ya, ibumu atau nenekmu, grandmother, nenekmu gitu ya, yang memikirkan kamu, ibumu itu yang aku nangkap beberapa di sini ya, karena aku melihat juga di sini yang memikirkan kalian ini adalah seorang pria. Kalau kamu seorang wanita ya, adik kandungmu. Jika kamu adalah seorang kakak yang jauh mungkin dari adik kandungmu ya, yang merindukan kalian adikmu ya, beberapa ya adikmu yang sudah menikah gitu ya. Itu sih yang aku nangkap beberapa sebelum aku mulai membacakan ini ya. Oke, kita mulai saja. Yang merindukan tadi antara grandmother, ibumu, atau adik kandungmu, itu yang merindukan kamu. Ya, kita mulai. Di sini ada seorang pria yang memikirkan kalian, dan tentunya ini Six of Cups, ini berapa nih mantannya. Ini tidak pandang gender, yang tadi dia seorang pria, dia seorang wanita. Seorang ini memikirkan kalian karena nggak bisa move on dari kalian dan masih mencintai kalian, merindukan kalian dan masih menunggu kalian. Entah hubungan kalian ini divorce ya, kalau yang sudah menikah mungkin bisa rumah, bisa ranjang, mantan suami, mantan istri, mantan pacar, whatever. Intinya hubungan kamu sudah berakhir atau lagi break, lagi terjeda saat ini. Six of Cups, Five of Cups, water sign energy di sini strong. Pisces, Cancer, dan Scorpio, terutama ada Scorpio, ada Pisces. Fire sign energy di sini ada Aries. Elemen bumi, earth sign, terutama Capricorn ya. Beberapa mungkin dari zodiak tersebut, atau Sun, Moon, Rising, dan Venusnya dari zodiak yang aku sebutkan, atau ini adalah zodiak kamu sendiri, atau cuman energi doang ya. Di sini sering memikirkan kalian ini, entah kalian ini beda kota, beda pulau, beda negara, atau walaupun satu kota, satu daerah ya, tapi kalian lost contact, tidak berkomunikasi di sini. Ya, karena ini general reading energi banyak orang tadi ya. Tapi kalau dalam percintaan di sini tadi, sebelum kita mulai yang lebih pokoknya, karena itu tadi cuman awal ya. Yang awal tadi yang aku bilang keluarga terdekat kalian yang memikirkan kalian, yang aku sebutkan nenek, ibu, adik perempuanmu gitu ya. Itu kalau dalam konteks keluarga, ini konteks percintaan. Seseorang ini berusaha untuk menyembunyikan perasaan dia, kerinduan yang dia rasakan, cinta juga ya. Dan the devil di sini Capricorn energi, tentunya terobsesi ya. Ada energi di sini, orang ini terobsesi dengan kalian, tergila-gila dengan kalian, tapi ada cinta juga, ada hasrat, ada cinta. Ada hasrat, ada cinta. Ya. Kalau kamu lost contact, no communication dengan seseorang ini, orang ini ingin sekali berbagi kabar baik dengan kamu, ingin sekali berkomunikasi dengan kamu, ingin sekali bicara heart to heart conversation dengan kalian ya, bicara dari hati ke hati dengan kalian, ingin bicara. Tapi aku rasakan orang ini pandai sekali menyembunyikan perasaan dia sih, apalagi kalau kamu dealing dengan water sign. Hai Pisces, Cancer, Scorpio ya, elemen baperan, elemen bucinan, dan pintar sekali mengkipkan menyimpan perasaan dia yang sebenarnya ke kalian. Ya, kalau kamu tahu seorang yang memikirkan kalian, begitu memikirkan kalian, begitu hasrat ingin memiliki kalian.
Tapi dia lebih memilih untuk memantau kamu aja dari kejauhan, entah dia stalking sosial mediamu atau mencari tahu kabar kamu lewat orang-orang terdekatmu, teman-temanmu atau keluargamu di sini. Walaupun di sini aku rasakan energi kerinduan yang sangat dalam, ya. Dan dia pun, kalau ini mantan pasangan, mantan istri atau mantan suami, dia masih menunggu sinyal dari kamu, menunggu tanda-tanda dari kamu, menunggu kamu kembali, menunggu mungkin rujuk atau rekonsiliasi di sini. Ya, kalau ini mantan pasangan, mungkin ada anak di antara kalian yang membuat seorang pria ini, seorang wanita ini menunggu karena ada anak. Ya, masih setia menunggu kalian, siapapun seseorang ini ya, entah suami istrimu yang hubungan divorce, pisah rumah, pisah ranjang, atau mantan istri, mantan suami, mantan pacar, mantan selingkuhan, sekali lagi whatever ya, karena ini general reading. Aku melihat di sini dia selalu memperhatikan kamu, ya. Tapi lebih memilih menunggu yang kurasakan. Dia nggak berani untuk take action, nggak berani untuk mengambil tindakan, nggak berani untuk melangkah ke kamu. Dia lebih memilih menunggu aja, entah karena dia gengsinya segede langit atau memang dia pemalu. Ya, dia lebih memilih nunggu aja, biarkan kamu datang, menunggu kamu memulai komunikasi kah. Dan aku rasakan beberapa yang resonate di sini, yang memikirkan kalian ini dua orang sih, dua pria atau dua wanita. Ya, berapa ada mantan ya, entah ini mantan semuanya. Ada dua orang yang menunggu kalian, mungkin mantan atasan, mantan bos, mantan partner bisnis. Karena seseorang ini aku melihat dia adalah seorang leader, seorang pemimpin, punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang bagus. Mungkin dia punya warna merah, atau memang dia tuh pemberani, dominan, cemburuan, otoritas, suka ngatur, suka ngontrol, itu ciri-cirinya. Mungkin dia pria bawel atau wanita bawel atau banyak bicara. Ya, dia orang sangat bertanggung jawab, entah dia anak pertama, anak satu-satunya, atau tulang punggung di keluarga. Ya, mungkin dia tinggal di daerah tropis ya, di daerah yang panas itu, dan sangat tertutup orangnya. Kamu mungkin susah menebak orang ini, dia masih cinta, sangat-sangat tertutup banget. Sangat romantis ya, sangat romantis, sangat dramatis, dan seseorang sangat rapi ya, cara berpakaiannya rapi, atau ini dia bekerja di kantoran ya, di pemerintahan. Beberapa, kalau dia pria ya, beberapa dia bertato, pria yang sangat style, cara berpakaiannya style. Mungkin dia suka pakai celana jeans, pakai baju kasual, kaos oblong, ya, suka pakai sepatu-sepatu kayak ya pria-pria zaman now. Dia pintar apa ya, pintar berdrama atau pintar berbicara, atau ya suka gombal gitu ya. Entah ini mantan suami kalian ya, atau ini seorang duda ya. Kalau dia wanita ya mantan istri, atau dia single mom, seorang janda ya. Mana yang resonate di sini teman-teman? Ya, kalau kalian mau tahu perasaan ya, orang ini begitu terobsesi, begitu tergila-gila dengan kalian ya, sampai dia di sini ya menunggu kalian. Mungkin menunggunya sudah 6 tahun, bahkan lebih dari itu, atau pertemuan perpisahan dari tahun 2015 ya, lama banget ya, atau no komunikasi mulai tahun 2015 gitu ya. Ya, entah ini dua pria, dua wanita yang memikirkan kalian. Ya, sekali lagi ini general reading, energi banyak orang. Kalau mau spesifik ya personal reading, konsultasi secara pribadi aja di sini. Gitu ya. Sangat merindukan, aku rasakan merindukan, terobsesi, menunggu, tapi lebih memilih menunggu. Ada keinginan dia untuk kasih kamu sesuatu, kejutan, hadiah, surprise. Mungkin ntar lagi kamu mau ulang tahun. Ya, ulang tahun ini kan ntar lagi Gemini, Cancer, Leo ya. Happy birthday untuk Gemini dulu. Happy birthday Gemini. Ya, semoga sehat selalu, murah rezekinya. Amin ya.
Mungkin dia ingin kasih kamu ketika di hari ulang tahun nanti, ya kasih itu hadiah gitu ya. Ada sesuatu yang dia siapkan di sini, tentunya kado ya. Oke, aku ambil beberapa kartu di sini. Apa yang dia pikirkan tentang kalian ya? Apa yang dia pikirkan tentang kalian di sini? Apa yang dia pikirkan tentang kalian? Kartu The Devil muncul 2 kali, artinya seseorang ini, siapapun seseorang ini, begitu tergila-gila banget, terobsesi banget, dan energinya tidak sehat sih. Ini beberapa hubungan tidak sehat, ada energi kemelekatan, ya tidak sehat banget ya. Mengapa dia memikirkan, apa yang dia pikirkan tentang kamu ya? Ini candu, kamu adalah canduan terbesar dalam hidupnya, yang susah banget untuk dia lepaskan. Ada energi iblis di sini ya. Entah ini hubungan sangat beracun ya, hubungan tidak sehat sih. Yang dia pikirkan itu terobsesinya, begitu tergila-gila, ingin menerkam kamu gitu. Atau kamu dilindungi dengan seseorang yang sangat toksik ini ya. Si pria ini, si wanita ini, apakah dia sangat toksik? Yang dia pikirkan ya ke hal-hal yang tidak sehat gitu ya. Tentu cinta, yang aku bilang di sini ada hasrat ya, ada gairah, ada cinta juga ke kalian. Yang dia pikirkan cinta, tapi lebih memilih di keep, lebih memilih dipendam aja rasa cinta itu, rasa terobsesi itu gitu ya. Ya itu yang aku rasakan. Yang dia pikirkan hasrat sih. Aku rasakan siapapun seseorang ini begitu hasrat. Ini bagi umur 21 tahun ke atas ya. Begitu hasrat, begitu terobsesi banget gitu. Tapi ya kasihan ya. Kenapa kasihan? Karena dia lebih memilih diam aja 1000 bahasa. Bicara dong bro, bicara dong besti, bicara. Kenapa lebih memilih di keep? Kenapa lebih memilih dipendam? Nanti basi, emangnya nasi. Ya karena aku rasakan dia lebih memilih diam, dipendam. Mendingan bicara. Siapa tahu jodoh ya. Tapi dia sudah menikah kak. Mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu. Ya. Yang dipikirkan itu ya cinta ya. Yang dipikirkan tentang kamu juga ya itu. Kamulah godaan terbesar, canduan terbesar. Ya kamu yang membangkitkan hasratnya. Yang dia pikirkan juga ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini seorang penuh kasih sayang, penuh cinta, sangat intuisi ya. Ya dia mungkin melihat kamu sosok yang mungkin yang dia cari selama ini ya. Gitu, karena aku rasakan Queen of Cups ini seorang psikis yang sangat intuisi di dalam diri kalian gitu ya. Apa yang dipikirkan seseorang ini tentang kamu ya, tentunya ada hasrat juga ya. Kamu ini yang membangkitkan hasrat orang ini. Kamu sangat menggairahkan banget. Mungkin beberapa dari teman-teman sangat passion, sangat percaya diri, optimis, semangat, agresif, atraktif ya, itu yang dicari seseorang ini gitu ya. Apa yang dipikirkan seseorang ini tentang kamu? Apa yang dipikirkan seseorang ini tentang kamu? Apa yang dipikirkan seseorang ini tentang kamu? Sepertinya seseorang ini aku rasakan sudah menikah sih, sudah berkomitmen dengan yang lain, karena makanya dia lebih memilih di keep, lebih memilih dipendam, walaupun begitu hasrat, begitu mencintai kalian, begitu merindukan kalian. Karena ada sesuatu yang mengontrol dia, mendominasi dia, entah ya pasangannya yang mengontrol dia, yang membuat dia stuck, yang membuat dia nggak bisa melangkah ke kamu. Ya banyak penghambat sih, penghalang di hubungan ini, karena ya entah karena dia sudah menikah atau ada penghambat lainnya. Atau kamu yang sudah menikah nonton ini, yang dia pikirkan tentang kamu ya, kamu seperti ada sesuatu yang mengontrol kamu, yang mengikat kamu, entah ya kamu wanita bersuami atau pria beristri gitu ya. Aku rasakan juga yang dia pikirkan tentang kamu, orang ini memikirkan bahwa kamu adalah sosok yang tenang ya, sosok yang tenang, sosok yang mungkin kamu ini sangat spiritual atau mentor spiritual, atau kamu suka dengan ketenangan, keheningan, perdamaian gitu. Kamu adalah
cahaya menerangi perjalanan orang ini. Mungkin orang ini dulu sangat toksik banget, sangat beracun banget ya, atau sangat negatif banget gitu ya, beberapa ya. Dan kamu adalah pembawa cahaya untuk menerangi perjalanan dia. Ketika seseorang yang mengenal kamu ya, mungkin perlahan demi perlahan dia berubah. Yang dulu toksik banget, dulu mungkin ya ada addiction, candu dengan suatu hal, ketergantungan dengan suatu hal, kemelekatan dengan suatu hal. Mungkin dia dulu suka drugs ya, mungkin candu dengan alkohol gitu, candu dengan apapun ya. Tapi ketika mengenal kalian, orang ini perlahan demi perlahan mulai melepaskan kecanduan itu, unhealthy habits itu, kebiasaan tidak sehat itu, karena kamu adalah cahaya, pembawa api ya. Kalau pembawa api yang memberi orang ini semangat, membangkitkan gairah orang ini, dan membawa cahaya ya, menerangi perjalanan orang ini yang mungkin dalam kegelapan. Itu yang dipikirkan tentang kamu. Apakah ini hubungan spiritual connection, koneksi spiritual, ini hubungan twin flame? Karena kehadiran kamu dalam hidup seseorang ini ya membuat orang ini tersadarkan, tercerahkan gitu ya. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu pembawa cahaya, kamu membawa cahaya menerangi perjalanan dia gitu ya. Kamu penyemangat dia gitu. Wow. Capricorn Virgo ini strong banget di sini teman-teman ya. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Aku shuffle dulu ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Oke. Aku rasakan ini orang lama sih. Yang dia pikirkan ini ya, dia ingin berubah. Dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kalau dulu dia toksik banget, dia beracun banget ya, tidak sehat banget. Dia ingin berubah. Dia ingin bertransformasi total-totalan. Hidup aku tidak seperti yang kamu lihat. My life is not as together as it seems. Ya mungkin kamu melihat seseorang ini bahagia dengan yang lain, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya Jong, aku tidak bahagia. Mungkin kamu melihat aku di sosial media bahagia dengan pasanganku, ternyata enggak. Karena aku cuman mau kamu, I want you. Kehidupan aku tidak sebahagia seperti yang kamu lihat, karena aku cuman mau kamu. Aku kehilangan diri aku sementara waktu dari kamu. Ini orang lama sih, yang mungkin lagi break, lagi terjeda hubungan dengan kamu saat ini ya. Aku kehilangan diri aku dulu sementara dari kamu, nanti aku akan kembali lagi ya. So many things remind me of you. Banyak hal yang mengingatkanku pada kamu ya. Siapapun si mantan ini gagal move on dari kalian ya, banyak hal sih yang mengingatkan dia kepada kamu, kenangan, memori bersama kamu di masa lalu. Tapi dia lebih memilih, aku menunggu sinyal, aku menunggu tanda-tanda dari kamu aja, menunggu kamu yang memulai komunikasi. Apakah kamu siap mulai komunikasi? Sombong banget dia ya. Entah kamu dealing dengan seorang gengsi ya, karena aku rasakan dia lebih memilih menunggu aja, menunggu kamu duluan, menunggu kamu mulai komunikasi ya, karena dia nggak berani untuk memulai di sini ya, walaupun dia sangat merindukan kalian, masih mencintai kalian ya, tapi dia lebih memilih menunggu itu ya. Oke, ingin sekali berbagi kabar baik dengan kamu. I wish I could share my good news with you. Aku ingin sekali berbagi kabar baik dengan kamu, tapi aku malu. Mungkin dia sudah ketik ya, hapus lagi. Dia mau calling kamu, sudah cari nama kamu di kontak ya, nggak jadi lagi. Karena gengsi kah atau karena malu? Dua-duanya. Oke ya, semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like, komen yang positif tentunya. Subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.